Nice. Oke, selamat datang kembali ke... kali ini bukan podcast nih tapi it's a new segment, kita panggil aja Q&A tapi nongkrong aja sama Emir. Wah, itu bisa tuh jadi title, nongkrong bareng Emir. Gas. What do you think? Oke. Jadi sebenarnya hari ini simple aja, kita kepingin tanya-tanya sama si Koko-Koko ini satu. Kira-kira gimana nih hidupnya semenjak market lagi turun? Sebenarnya kita kepingin ngomong lebih ke mungkin hal-hal di luar market ya, bisa dibilang seputar bisnis, mungkin seputar prinsip hidupnya juga. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ya, biar gak terlalu bertele-tele. Boleh. Oke, jadi langsung aja Mir. Pertanyaan pertama. Punya pacar gak? Oh, ya. Penting ya. Harus tuh orang-orang tahu tuh. Oke, ada yang nanya nih Mir. 100 juta pertama sama 1 M pertama, gimana caranya Bang? Oke, 100 juta sama 1 miliar pertama. Kalau 100 juta, menurut gue paling realistik adalah yang pasti dari kerja dulu. Nggak mungkin kita bisa dapat return yang gede dari pasar saham, kotos-kotos, segala macam. Kalau misalnya kita nggak punya active income dulu. Ya kan? Active income itu penting banget, kita develop skill kita develop network kita. Once gaji kita udah mulai di atas 10 juta, menurut gua dengan biaya sehari-hari, tanggung jawab kita ke orang lain, mau itu orang tua, pasangan, anak, segala macam. Menurut gua itu udah sangat-sangat realistik untuk mencapai 100 juta pertama dalam waktu mungkin berbeda-beda ya, sesuai kebutuhan masing-masing gitu. Kalau kebutuhannya masih belum banyak, menurut gua sekitar 2 tahunan mungkin itu possible banget kalau nabungnya sekitar 50% dari gajinya gitu kan. 2 tahun ataupun setahun kalau misalnya udah bisa trading, lalu dana yang didapetin itu dipakai untuk grow portfolionya, itu juga bisa lebih cepat lagi gitu kan. Jadi untuk 100 juta seperti itu. Kalau untuk ke 1 miliarnya menurut gua itu adalah milestone yang sangat-sangat sulit untuk dicapai. Tapi once kita udah bisa capai 1 miliar itu, ke 10 miliarnya jauh lebih gampang menurut gue sendiri. Dan tentunya gue percaya bahwa untuk jalur ke 1 miliar yang paling mudah dengan waktu yang relatif singkat adalah melalui trading. Itu udah pasti gitu kan. Kalau lewat investasi yes bisa, lewat active income bisa juga. Tapi itu semua membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dengan resiko yang lebih kecil gitu kan. Jadi kita harus cocok-cocokan juga, kita siap nggak nerima resiko yang jauh lebih gede dengan trading. Kalau misalnya kita gagal, apakah kita bisa bangun lagi apa enggak gitu. Jangan sampai kita itu kalau gagal langsung pincang permanen. Kalau bisa jempolnya aja yang luka gitu kan. Kalau jempol kita udah sembuh bisa lari lagi aman gitu. Jadi ya gitu sih ya prinsipnya ya mungkin. Oke, mungkin kalau gue dengar dari pertanyaan ini ya, gue itu bisa bayangin diri gue mungkin sebagai let's say fresh graduate atau mungkin orang yang baru masuk ke dalam dunia kerja. Kan like you said earlier before, cara paling cepat untuk dapat dari 100 juta ini ke titik 1 M ini, itu tuh kan lewat trading, ya kan? Tapi at the same time kita juga nggak bisa lupakan juga kalau let's say beneran ada nih orang yang let's say masih kerja, mereka itu masih punya banyak tanggung jawab, ya kan? Walaupun income-nya udah lebih dari let's say yang kayak lu bilang 10 juta, do you recommend trading for everyone? Atau ada specific style trading khusus yang kayak for every character profile, mungkin bisa diceritain? I don't recommend trading to everyone sih. Karena menurut gua walaupun ini adalah profesi yang sangat-sangat rewarding, it's also one of the toughest jobs in the world, I think. Karena kalau di profesi lain mungkin ya, kita itu ngadu diri kita sendiri dengan orang lain. Misalnya contohnya kalau kerja korporat gitu kan, kita harus gimana caranya biar bos gue demen sama gue, lalu gue dipromote, gimana caranya gue bisa networking yang oke dengan colleagues gue biar nantinya semua orang demen sama gue dan gue dikasih project-project misalnya gitu. Tapi sedangkan trading itu tuh it's only me against me, dan itu part yang bikin sulit banget karena kita nggak bisa menganalisa orang lain kayak gimana lalu kita responnya kayak gimana, nggak bisa. Kita cuma bisa menganalisa diri kita sendiri gimana,
Dan sekalinya kita bohong sama diri kita sendiri, itu bakal langsung dipunish sama market gitu. Jadi yang paling penting untuk diambil sih menurut gua, dengan kalau misalnya orang yang udah kerja dengan responsibility segala macam, yang pertama itu harus punya minimal banget kayak reksadana atau dana darurat segala macam, itu udah harus di cover dulu lah sebelum masuk trading kan. Kalau itu udah aman, barulah coba trading. Dan itu juga prosesnya biasanya cukup lama untuk nemuin apakah kita bisa cocok menjadi seorang trader atau enggak, karena enggak semuanya cocok kan. Itu prosesnya juga bisa ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, semuanya berbeda-beda lagi tuh. Nah, jadi gimana caranya kita bisa tahu kalau kita cocok trading? Ya kan? Caranya yang paling simpel adalah kita obses nggak? Kalau kita malam-malam itu masih mikirin chart, masih mikirin data, masih ngeliatin laporan keuangan, masih nyari-nyari berita, what's the next big narrative, bisa jadi kita obses. Kalau mimpinya pun udah sampai mimpi saham, itu kita obses. Dan ketika kita udah obses dengan dunia saham, itulah adalah orang-orang yang paling likely untuk bisa sukses di financial market. Kalau kita cuman angin-anginan doang, cuman memang pengen goalnya itu ngembangin wealth kita, tapi not necessarily kita cinta sama marketnya gitu kan. Itu mendingan investasi aja, mau itu di reksadana, obligasi, deposito segala macam, terserah, pilih aja instrumennya gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang memang beneran cinta sama market, cinta trading, walaupun ada hari-hari bosennya di mana kita harus get through hari-hari bosan itu dan kita bisa, itulah baru kita jadi cocok jadi seorang trader. Jadi lu beneran taruh importance di passionnya of trading in the first place ya kan. Mungkin satu follow up question sebelum kita pindah ke question selanjutnya. Kan tadi kita udah ambil approach dari sisi pandang mungkin anak muda, orang yang baru masuk kerja. What if we take the opposite approach? Mungkin kita bisa taruhlah orang umur 50 tahun, mereka mungkin manajer di bank, atau mungkin mereka udah considering buat mungkin slow things off, udah nggak terlalu aktif lagi di kerjaan. Menurut lu ada nggak sih usia yang terlalu tua buat mulai belajar trading atau mulai trading? Menurut gua trade off paling gede di pasar itu adalah waktu. Karena sebagai anak yang masih cukup muda, gua kan 26 tahun. The biggest asset that we have is time. Waktu kita itu kemungkinan besar masih panjang, itu kan masih puluhan tahun ke depannya lah. Sedangkan kalau kita udah cukup berumur gitu kan, kita udah di tahap-tahap di mana kita itu mungkin udah sekitar 50-60 tahun. Waktu itu udah kita lewatinnya terlalu banyak. Dan dalam waktu itu tuh kita udah membuat sebuah kehidupan. Sedangkan di tahap gua sekarang 26, gua itu baru mau mulai membangun kehidupan, ya kan. Jadi dalam kalau ngelihatnya kayak gitu ya, once udah umur 50, 60, udah punya keluarga sendiri, udah punya anak, menurut gua trading terlalu risky sih. No need untuk meresikokan harta kalian sebesar itu, buat apa juga gitu kan. Mendingan spend your time enjoying life dengan apa yang kalian udah build gitu aja. Kalau misalnya masih muda, berani ngambil resiko, masih bisa fight terus di market, menurut gue itu adalah orang-orang yang paling cocok untuk fight di market sih sekarang. Oke. Very interesting ya. Jadi emang lo itu sebenarnya itu nggak rekomend justru orang-orang yang mungkin udah punya banyak tanggung jawab buat mulai trading. Enggak sih, terlalu risky soalnya. Too risky ya. Terlalu risky. You can lose everything in one click. Ya, soalnya kalau emang udah mungkin masuk ke dalam usia itu, it's not just about yourself, juga harus mungkin mikirin istri, anak, atau segala macam. Benar. Oke, ini ada yang menarik nih. Kalau main saham tujuannya buat pensiun, paling baik pilih style trading apa? Nggak ada satu style trading yang lebih baik dari style-style lainnya ya, atau yang kayak satu style yang paling dewa lah gitu. Setiap style punya masa-masanya di setiap market cycle di mana strategi itu akan outperform strategi lainnya. Tapi nggak ada satu strategi
yang bakal outperform semua strategi di setiap market cycle gitu. Jadi kalau misalnya lagi bullish banget marketnya gitu, yang paling diuntungkan style trading yang kayak gimana? Style trading yang cenderung buy on breakout, following momentum gitu kan. Tapi kalau marketnya lagi sideways, lagi bearish, kalau kita nggak bisa adaptasi dan kita kerjaannya kejar breakout terus, kita kejar-kejar momentum, bakal banyak false signals yang ngegocek kita. Habis itu jadi cenderung banyak cut loss, dari cenderung banyak cut loss, itu jadi kayak momentum ke psikis kita jadi rusak gitu kan, makin gede lagi cut loss-nya gitu. Nah jadi kalau misalnya ditanyain tentang style trading, semuanya oke-oke aja, mau itu swing, mau itu scalping, mau itu day trading, bebas aja. Tapi yang penting adalah know limitations-nya itu apa aja dan kelebihannya pun apa aja dari setiap style itu. Dan ketika kita udah tahu kelebihan dan kekurangannya apa, kita bisa nyegah diri kita sendiri. Jangan sampai masuk ke perangkap di mana kita udah tahu, oke, style gue ini seharusnya nggak cocok nih kalau di kondisi market sekarang. Tapi kita tetap hajar terus, all in margin, ujung-ujungnya bangkrut gitu kan. Jadi perlu di-identify aja sih. Oke, I see. Soalnya gue sebagai retail unyu di market kita yang sangat amat Gue juga retail unyu, bro. Oh emang iya? Gue juga retail unyu. Tapi kita beda tax bracket nih, Mir. Gimana ya? Enggak, tapi kadang-kadang gue juga sering find myself in positions di mana contoh let's say gue masuk ke dalam saham, itu tuh gue punya intentions buat oke, kalau sahamnya turun pun gue mau average down karena gue emang ada di dalam saham ini long term sebenarnya. Tapi kadang-kadang jiwa gue sebagai trader juga kayak activate. Contoh let's say sahamnya udah drawdown 10%, gue kayak sebagai trader ya pasti harus cut loss dong, itu mentok-mentoknya, soalnya the 10% rule kan ya. Menurut lu kan pasti banyak orang yang juga ada di posisi yang sama seperti itu kan ya. What's your mungkin 3 tips yang lu bisa kasih ke orang-orang seperti ini? Gimana cara mereka bisa benar-benar stay disciplined with their own trading style? Yang pertama sebenarnya simple sih ya. Kalau kita masuk dengan tesis A, jangan keluar pakai tesis B. Jadi kita harus tarik garis lurus itu jangan sampai bengkok gitu. Kalau kita awalnya emang udah mau trading, sampai ujung-ujung ya trading aja, jangan tiba-tiba mendadak jadi investor, gitu kan. Itu hal yang simpel tapi banyak banget dilakuin sama orang-orang, dan itu menurut gue jadi salah satu alasan kenapa banyak banget orang yang bisa nyangkut gitu. Dan gue pun sendiri juga udah sering ngalamin. Terakhir contohnya Arko gitu. Arko gue awalnya berniat untuk swing. Kalau swing ya tapi of course ada cut loss-nya dong. Tapi ternyata yang gue lakuin, sahamnya udah naik, udah nge-swing panjang, tren jangka pendeknya udah mulai patah, broker-broker yang jadi main driversnya di saham tersebut udah mulai jualan juga, masih gue pegangin aja terus tuh sahamnya kan. Turun sampai ke average gue, bukannya gue mulai worried, gue mulai double down. Double down lagi, oke, gas. Gue masih mikir kayaknya harusnya marketnya rebound lah bentar lagi gitu kan. Ternyata enggak, marketnya nggak rebound, dibawa turun terus. Dengan posisi yang terlalu besar juga sekarang karena gue double down kan. Setelah gue double down itu gue jadi kayak ada doom loop-nya gitu. Karena barang gue banyak, kalau gue jualin gue takut barangnya semakin turun. Semakin barangnya turun, semakin gede minusnya di portfolio gue. Semakin gue nggak mau jualan gitu kan. Jadi gue jualan apa enggak nih? Jadi ujung-ujungnya gue nggak jualan sampai minus berapa, 30-40% ada mungkin. Wow, gitu dan kan. itu dengan sizing yang lumayan tuh. Gede, sizingnya lumayan. Gede untuk Arko ya, gede banget. Jadi ujung-ujungnya kenapa gue bisa out dari saham itu, karena gue melihat salah satu leading indikatornya waktu itu di saham BCA. Gue ngelihat saham BCA sebagai overall health market kita tuh seperti apa gitu kan. Dan gue lihat BCA-nya breakdown pakai volume, indeksnya juga breakdown, semua indikator mengatakan bahwa indeksnya nggak bakal recover anytime soon. Jadinya akhirnya gue putuskan, ya udahlah mau nggak mau gue ngaku kalah, kalau nggak gue nggak bisa fight back lagi nih besok ya kan. Ya udahlah gue cut loss, dan itu menjadi salah satu pelajaran penting juga buat gue untuk yang ngingetin bahwa gue tuh bukan siapa-siapa di market gitu.
kan apa ya, kalau misalnya kemarin-kemarin gue udah sempet cuan di 2025 gitu kan, itu kan gue juga sempet jadi gede kepala kan. Ya. Nah sekarang diingetin lagi gitu, lu kalau gede kepala jangan sotoy lu jadi anak gitu. Kalau cut loss ya cut loss. Kalau nggak mau cut loss ginilah jadinya gitu kan. Nah jadi ya mungkin itu sih tips dari gua ya yang bisa gua sampein. Oke, very interesting. Ya, ibaratnya semua orang kena banget ya drawdown dari 2025 ke sekarang. Tapi kan so far itu sebenarnya kita ngomongin gak sengaja lumayan tentang market nih Amir. Mungkin gue kepingin follow up question yang itu dengan question yang mungkin di luar market sedikit. Boleh. I want to talk about opportunity. Oke. Lu seorang yang percaya kalau ibaratnya kayak hardships atau mungkin let's say drawdown IHSG ini, is it an opportunity atau ini tuh justru kayak sesuatu yang bakal bikin kita lose hope banget nih? Menurut gua di kondisi market lagi jelek banget kayak sekarang, is the perfect opportunity untuk kita belajar. Karena kalau kita bisa nyetir kapal di kondisi lautnya itu lagi arusnya kenceng banget, bayangin kalau nggak ada arus sama sekali, ya santai-santai aja kita. Mau maju terus gitu kan. Sedangkan kalau banyak orang yang mikir ya, kalau di market kayak gini jangan belajar trading karena kita bakal kedoktrin sama hal-hal yang nggak biasa gitu, nggak wajar, ya kan? Menurut gue seharusnya kebalik. Kita lihat yang nggak wajarnya dulu. Nanti ketika marketnya udah oke, udah mulai bullish lagi, kita bisa ngelihat perbedaannya itu kayak night and day gitu, beda banget. Dan kita bakal jauh lebih gampang untuk capture momentumnya dari situ. Jadi menurut gue gitu sih. Oke, gue rasa udah cukup kali ya kita ngomongin tentang market. Sekarang gue kepingin arahin ke lu, ya kan? Lu itu sekarang udah pasti bertumbuh banget ya dari mungkin awal mulai trading apa segala macam. Tapi ini of course sekali lagi bukan tentang trading. I want to ask you this. Apa sih kira-kira Mir 3 prinsip hidup yang lu jalanin sampai sekarang di luar trading lu? 3 prinsip hidup yang selalu gue jalanin ya. Pertama, gue selalu look for the best in everyone. Walaupun ada orang yang mungkin dari depan kelihatannya kayak, jir, nih orang ngeselin banget, kenapa sih gitu kan, nih orang bawel banget, kenapa sih gitu. Gue selalu nyoba nyari positifnya, kenapa dia bawel, apakah dia sebenarnya pengen belajar aja tapi mungkin komunikasinya yang kurang bagus gitu kan. Dengan gue ngeliat dengan kacamata kayak gini, yang tadinya gue mungkin bisa dibilang agak-agak personal gitu sama orang-orang yang gue gak suka. Sekarang justru gue nemu beberapa opportunity di mana gue build relationship sama mereka yang sifatnya itu menguntungkan satu sama lain aja. Tapi not necessarily kita kayak best friends, enggak juga gitu kan. Tapi yang penting adalah gue bisa lihat sisi positifnya dari semua orang yang mungkin dari kayak kacamata publik gitu ya, mungkin negatif gitu. Tapi kalau gue bisa ngelihat sisi positifnya dan menguntungkan gue dan menguntungkan dia juga, why not gitu kan. Kita itu di hidup mungkin susah untuk nyari-nyari opportunity, bukan karena kita nggak ada pintu yang bisa dibuka, tapi karena ketika ada pintu itu kita nilai, wah pintunya kekecilan buat gue nggak suka sama gagangnya, harusnya pintunya warna putih bukan warna coklat gitu. Jadi sebenarnya banyak banget pintunya, tergantung kitanya aja mau kita buka apa enggak. Dan itu jadi salah satu prinsip gue. Kalau untuk beberapa prinsip lainnya mungkin ini ada beberapa yang diajarin sama bokap gue juga ya. Kalau dalam konteks pasar saham, gue selalu diajarin bahwa your reputation is everything. Jadi apapun yang gue lakuin itu selalu nginget bahwa apakah kalau hal ini yang pengen gue lakuin itu bisa ngerusak reputasi gue apa enggak. Kalau bisa, jangan pernah lakuin. Mau sekecil apapun, it's not worth it gitu kan. Ketika kita udah kehilangan reputasi kita, untuk recovernya itu susah banget dan butuh waktu. Apalagi pasar modal itu kan is a business of trust. Kalau nggak ada orang yang percaya sama kita, gimana cara kita bisa berbisnis sama mereka gitu kan. Gimana cara kita bisa temenan sama mereka. Karena ya
orang pasar modal, namanya aja pasar modal gitu, udah pasti ngelibatin duit. Duit itu kalau orang-orang pada nggak percaya sama kita, nggak ada yang mau naruh duit di kita gitu kan, nggak ada yang mau beli produk kita, nggak ada yang mau even ngeluarin sepeser pun 5.000 perak buat kita, nggak ada gitu. So trust is everything. Ketika kita kehilangan itu, kita bisa mati di dunia pasar saham, ya kan? Jadi main selurus mungkin, jangan sampai ngerusak reputasi. Dan yang terakhir yang pernah gue pelajarin juga dari bokap gue adalah performance lu di market is a mirror of how you are doing in your real life. Jadi maksudnya kalau kita secara pribadi itu belum terlalu in tune, atau kita belum terlalu ngurusin hidup kita tuh sebenarnya gimana, mau itu dari aspek keluarga, pertemanan, kesehatan gitu kan, kita semuanya masih berantakan di situ, otomatis itu akan tercermin di market. Karena kalau kita nggak ngurusin hal-hal seperti itu, karakter kita itu susah untuk berkembangnya gitu. Kita nggak ada ruang untuk karakter kita bisa berkembang. Jadi hal-hal kecil kayak bilang terima kasih sama misalnya waiter gitu di restoran, atau kayak kalau ada mobil yang nyelonong kita sabar, itu tuh semuanya ngelatih quality yang dibutuhkan untuk bisa trading dan perform di market. Dan tanpa hal-hal itu susah banget gitu. Jadi mungkin itu ya beberapa hal ya yang gue pelajarin dari bokap, dan gue mungkin juga jadi pegangan hidup juga untuk gue sekarang. I see. Oke, interesting ya. Itu kan kita udah ngomongin tentang your own principles, ya kan, yang lu sendiri jalanin. Mungkin kita bisa coba posisikan dirinya kita sebagai audience. Sekarang, apalagi kita sebagai anak muda ya, banyak anak-anak muda yang lain di luar sana itu mereka punya target for some reason, yaitu duit. Udah pasti, contoh mereka kepingin mencapai 1M atau 10M pertama di usia mungkin let's say 20 atau mungkin 26 kayak lu sekarang ya kan. Tapi mungkin orang-orang kebanyakan mereka nggak lihat kalau ada challenges beyond the money, ya kan. Gue kepingin tanya ke lu nih, Mir. Lu kan udah menyicip tuh dunia yang udah nyampe MM-an, ya kan. Do you still find challenges in your life? Challenges in my life banyak ya. Banyak banget sih. Mulai dari internal pressure, external pressure, semuanya sih ada. Kalau challenges in life menurut gue, no amount of money will ever solve that. Mau kita sekaya raya apapun, justru menurut gue semakin kita kaya, semakin banyak cobaannya. Okay. Karena ketika kita udah punya uang, semua orang itu mulai notice, ya kan? Ketika orang notice, mulai banyak orang-orang jahat yang mau take advantage gitu. Dan itulah cobaan-cobaan dalam diri sendirinya gitu kan. Jadi itu juga mungkin salah satu hal yang gak dinotis ya. Dan itu juga menurut gua kenapa banyak orang yang justru gak pengen disorot di publik ketika mereka duitnya udah banyak banget. Karena banyak banget challenges ya, dan ngapain juga kita ngadepin challenges itu, nggak ada sisi positifnya juga kan buat kita. Oke, I see. Tapi lu barusan bilang kan, kalau once you get to a certain point in terms of financials, ya kan, hidupnya itu udah mulai berubah. Kalau dari lu sendiri, kira-kira di poin berapa nih secara nominal yang kayak hidup lu itu mulai berubah banget? Lucunya sebenarnya nominalnya relatif kecil sih, nggak sampai MM-an. Oh really? Hidup gue mulai berubah ketika gue mulai punya sekitar uang gue sendiri ya. Ini excluding yang didanain sama bokap gue apa segala macam. Ini uang yang pure gue generate sendiri gitu. Mau itu dari kerja, mau itu dari trading gitu. Mungkin mulai berubah itu ketika udah di atas sekitar 500 juta gitu kan. Karena yang pertama pengeluaran gue dikit banget. Pengeluaran gue itu cuman untuk diri gue sendiri, anjing gue di rumah, Olaf abis itu ya basically that's it sih. Gue
belum punya anak gitu kan, belum punya istri, nggak ngedanain orang tua juga, justru mereka kadang-kadang ngasih duit ke gue gitu kan. Jadi dari sisi pengeluaran itu dikit banget, dan gue mulai bisa nggak mikirin lagi apakah gue bulan depan masih survive or not itu ketika gue udah punya 500 juta. Tapi sejujurnya lifestyle gue juga nggak berubah-berubah banget sih. Gue nggak, orangnya mungkin gue nggak terlalu konsumtif ya. Gue nggak terlalu shopping, gue nggak terlalu boros. Jadi mungkin perbedaannya itu di apakah gue tenang apa enggak gitu aja. Tapi secara material nggak terlalu banyak yang berubah sih dari gue. Itu tuh emang udah ciri yang dari kecil ya, kayak you're not very materialistic, mungkin you jarang spending your money on things yang ibaratnya kayak gak perlu gitu. Iya, mungkin juga gara-gara learning by example ya. Dari orang tua gue juga sejak kecil mereka nggak pernah kelihatan yang foya-foya banget gitu. Jadi dari gue umur 1 sampai umur 5, which is itu sebelum Shalendra dibuat, dan ketika gue umur 6 sampai sekarang, itu kayak nggak beda jauh sebenarnya. Kayak mereka nggak kelihatan tiba-tiba mendadak kaya, beli mobil sport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nggak juga. Jadi dari situ gue juga belajar bahwa ya gue spending yang cukup-cukup aja. Kalau punya uang disisihin. Hal-hal simpel kayak gitu sih yang ngebantu gue banget sebenarnya ya. Oke, I see. Gue pengen nanya ini soalnya semua manusia pasti gak mungkin kerja sampai mereka mati, ya kan? Sekarang lu kerja keras sebagai trader, ya kan, perjuangan di pasar modal, ya kan? Gue pengen tanya until when, ya kan? Saya pasti everything will come to an end, lu bakal capek juga pantengin chart, pantengin bid offer setiap hari, ya kan? Apakah lu udah punya satu goal in mind kayak oke, let's say capai 1T atau 50M atau 100M, entah berapa ya kan, I'm done gitu. Atau you're just going to keep going until you feel satisfied? Kalau dibilang satisfied, I don't think I will ever be satisfied ya kalau di market. Susah banget, gak bakal bisa satisfied. Abis 100M ada 1T, abis 1T ada 10T, abis 10T ada 100T, dan seterusnya gitu kan. Menurut gua, titik dimana gue udah mulai merasa cukup seharusnya simple sih. Kalau gue udah bisa hidup dan menghidupi orang lain dari reksadana, deposito, dan lain-lainnya, mungkin gue udah siap untuk move on ke tahap hidup gue selanjutnya. Mau itu gue follow passion gue di ocean conservation, jadi filantropis, itu belum kepikiran sampai situ sih. Tapi ketika gue udah punya uang sampai gue bingung uang ini diapain, disitulah wadah dimana gue bakal tumpahin semua uang gue. Dan sampai ya sekarang sih masih jauh lah ya kalau bilang kayak gitu. Jadi ya hopefully lah dalam nggak tahu, mungkin 10 tahun 20 tahun, I don't know, kalau gue dapet rezeki dari Tuhan, gue bisa tiba-tiba berkali-kali lipat portfolionya, hidup dari dividen, dari bunga segala macam, ya di situ dimana gue udah mulai quit sih. I see. Soalnya ngapain juga kalau gue trading doang tapi gue nggak living life. Ya, ngapain kan? Kayaknya banyak trader di luar sana itu mereka liatin duitnya mereka di RDN kayak bukan duit gitu. Iya. Ya kan? Oke. Benar. I see. So you will never be satisfied ya? Betul. Tapi at the end of the day, lu sering ngerasa kayak lu itu trading itu demi trading gak sih? Bukan demi cari duitnya? Sekarang, gue dibilang trading demi trading iya. Tapi itu karena sebenarnya gue punya goal yang lebih besar kan. Tapi kalau gue mikirin langsung ke goal gedenya itu, susah untuk dicerna sama otak gue apakah hal ini bisa gue capai apa enggak. Jadi gue mikirnya beberapa langkah ke depan aja. Karena kalau gue mikirnya sejauh itu, nanti gue bisa down sendiri. Anjir, gue kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya susah deh bisa nyampe tahap itu gitu kan. Jadi triknya adalah gue kayak ngibulin otak gue sendiri gitu.
Ya udah ini nggak usah dipikirin, pikirin aja apa yang ada di depan lu. Apa yang di depan gua? Trading gitu. Ya udah trading aja, tumpuk duit sebanyak mungkin, setinggi mungkin. Nah nanti kalau udah terlalu tinggi gitu kan, oh oke, gue baru ingat gue ada goal yang ini gitu. Oh, jadi lu mainnya tangga. Yes, See what's in betul. front of you. Oke. Betul. Kalau kita bedah itu sedikit lebih dalam lagi, menurut lu lebih penting eksekusi atau punya goal yang clear? Dua-duanya sama-sama penting ya. Kalau kita cuman eksekusi doang tapi nggak punya goal, itu kan reckless. Kita bisa, dalam konteks market, kita bisa kehilangan capital kita duluan sebelum kita nemu titik di mana kita bisa suksesnya. Ya. Kalau kita punya goal doang tapi nggak bisa execute, kita nggak ngapa-ngapain dong. Kita diem doang, kita cuma bisa bikin plan tapi nggak bisa ngelakuinnya, sama aja bohong gitu. Jadi menurut gua execution sama planning itu 50-50 pentingnya. Kalau kita cenderung lebih banyak ke satu hal, mau itu eksekusi ataupun mau ke planningnya, menurut gue dampaknya akan cenderung negatif sih. Oke, I see. Mungkin kita bisa balik ke pertanyaan audiens kali ya. Boleh. Oke, pertanyaan terakhir, ada yang nanya, Mir, gak ada kelas gratis lagi nih, Mir? Ada, gue pastinya selalu bakal ngasih kelas gratis minimal sekali lah di setiap quarter gitu kan. Dan itu biasanya gue adain sebelum masterclass, dan gunanya free class itu untuk ngajak kalian semua untuk masuk ke dalam otak gue, gimana caranya gue ngelihat market, gimana caranya gue menganalisa suatu saham, gimana caranya gue bisa berkonklusi suatu saham kemungkinan bakal naik atau enggak gitu kan. Jadi ide kasarnya itu semuanya bakal gue bahas di sana. Dan biasanya gue juga bakal ngasih market outlook dan kira-kira arah ke depannya itu seperti apa. Kita itu di tahap market cycle yang mana, biar banyak orang nggak kesandung dengan diri sendirinya gitu, biar nggak terlalu kesasar lah. Dan apakah ini waktunya yang tepat untuk agresif atau enggak. Dan biasanya ini kira-kira free class-nya bakal gue adain di bulan Agustus. Tanggalnya exactly gue belum tahu, tapi buat teman-teman yang nonton boleh langsung di follow aja Instagram atau sosmed lainnya, pasti nanti gue akan announce di sana. Jadi jangan kelewatan kalau misalnya gue ngadain free class. Yes, oke, thank you, Mir. Jadi palingan sampai situ aja buat segmen nyantai ngopi, gak ada kopinya tapi bareng Emir malam ini. Kalau kalian suka video-video seperti ini, komen aja. Sama kalau kalian mau tanya apapun, kita pasti up di story-nya kita. Jadi gue mau blank. Jadi jangan lupa follow to stay updated setiap kali Emir upload.